Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa saya doakan semoga anda semua sehat, panjang umur, fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amal ibadah. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan anda diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Anda yang jualan semoga jualannya laris. Anda yang usaha semoga usahanya lancar. Anda yang jadi petani semoga diberikan hasil yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah lafaz doa yang mana lafaz doa ini sangatlah agung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, barang siapa yang membaca akan doa ini, niscaya ketika seorang hamba membaca doa ini maka akan gemetar yang namanya arsy, dan akan gemetar tiang langit, dan akan gemetar tiang tujuh bumi, dan apapun hajat seseorang yang membaca doa ini, hajat yang diniatkan Allah akan mengabulkan. Seperti apa lafaz doanya, seperti apa zikir doa yang agung itu, yang ketika anda membacanya, doa anda akan diangkat hingga sampai kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan doa dan hajat anda. Sebelum saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan anda bisa mendapatkannya. Dan jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya, jadi anda bisa tahu ketika saya update tentang kajian terbaru. Dan ketika anda seorang muslim mencintai dakwah keislaman, jangan lupa klik jempolnya. Dan juga silahkan bagi para jamaah untuk menulis hajat dan doa terbaik anda di kolom komentar, sehingga hajat dan doa terbaik anda banyak jamaah saya ratusan ribu yang mengaminkan, sehingga insya Allah doa atau hajat anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, dalam sebuah kitab seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Kantani, beliau menjelaskan dalam kitabnya pada halaman 112 bahwa sesungguhnya diriwayatkan suatu ketika pada waktu itu kaum Yahudi hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Nabi Isa berada di sebuah rumah, yang mana pada saat itu keadaan Nabi Isa di sebuah rumah itu sudah dikepung oleh orang Yahudi, yang kalau dilihat secara kasat mata mungkin keselamatan Nabi Isa ini sangatlah kecil karena sudah dikepung.
udah dikepung oleh orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu ketika Nabi Isa alaihissalam benar-benar sedang terdesak oleh musuh-musuh, yaitu oleh orang-orang Yahudi, pada saat itu turun malaikat Jibril alaihissalam, yang mana malaikat Jibril alaihissalam ini membawa sebuah doa yang di dalam doa tersebut terkandung yang namanya Ismul Azam, asma agung. Kemudian Nabi Isa membaca doa tersebut, para jamaah, membaca doa yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang terjadi setelah Nabi Isa membaca doa itu? Ketika Nabi Isa sedang dikepung oleh orang Yahudi, kemudian Nabi Isa berdoa dengan Ismul Azam. Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan, sehingga kemudian berkah Ismul Azam yang diberikan oleh malaikat Jibril, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah membaca zikir, membaca doa yang di dalam doa itu terkandung Ismul Azam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan doa tersebut, berkenaan dengan doa yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Isa. Beliau bersabda, wahai Bani Hashim, yang artinya wahai Bani Hasim, ya Bani Abdul Manaf, minta olehmu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Maka demi Allah yang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriku berada di dalam kekuasaannya, tidak ada seorang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini melainkan gemetar arasy, gemetar 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan tidak ada seorang pun yang membaca doa ini melainkan langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, yang artinya wahai para malaikat, saksikanlah oleh kalian bahwa saya telah aku kabulkan doa dari hamba tersebut, dan aku beri apa yang dia minta, baik itu berkaitan dengan dunianya atau akhiratnya. Subhanallah. Doa ini, para jamaah, asma ini masyhur di dalam kitab-kitab azkar, kitab-kitab zikir, juga kitab-kitab amalan, dan sangat beruntung ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad mau membaca, apalagi menghafalkan doa ini yang tadi sudah dijelaskan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai bersumpah, orang yang membaca doa ini maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara pengamalan doa ini, usahakan setiap selesai habis sholat, minimal nanti Anda baca 1 kali. Setidak-tidaknya setiap habis sholat 5 waktu, nanti Anda baca 1 kali. Wabil khusus, lebih istimewa lagi ketika Anda mau membaca doa ini 3 kali habis sholat fardu. Maka apapun yang tersirat keinginan di dalam hati seorang hamba, Allah akan memberikannya. Allah akan mengabulkannya apapun hajat seorang hamba yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ismul Azam ini. Keinginannya akan dikabulkan oleh Allah dengan wasilah agung daripada doa yang dimaksud sebagaimana termaktub dalam kitab. Doa yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Isa adalah doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka bismikal ahadil a'azzi wa ad'uka. Allahumma bismikal ahadis samadi wa ad'uka. Allahumma bismikal azimil witri wa ad'uka. Allahumma bismikal kabiril muta'ali alladhi mala'al arkana kullaha an takshifa anni ma asbahtu wa ma amsaytu fihi. Allahumma inni as'aluka bismikal ahadil a'azzi wa ad'uka. Allahumma bismikal ahadis samadi wa ad'uka. Allahumma bismikal azimil witri wa ad'uka. Allahumma bismikal kabiril muta'ali alladhi mala'al arkana kullaha an takshifa anni ma asbahtu wa ma amsaytu fihi. Allahumma inni as'aluka bismikal ahadil a'azzi wa ad'uka. Allahumma bismikal ahadis samadi wa ad'uka. Allahumma bismikal azimil witri wa ad'uka. Allahumma bismikal kabiril muta'ali alladhi mala'al arkana kullaha an takshifa anni ma asbahtu wa ma amsaytu fihi. Arti doa ini adalah, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah dengan namamu yang esa dan mulia ya Allah. Dan saya berdoa kepadamu ya Allah dengan namamu yang esa dan tempat bergantung. Ya Allah, saya berdoa kepadamu dengan namamu yang agung dan ganjil. Dan saya berdoa kepadamu ya Allah dengan namamu yang besar dan luhur, yang dengannya semua bisa tetap, agar Engkau menghilangkan dari saya sesuatu yang setiap pagi dan sore yang menyulitkan saya ya Allah. Nah, ini luar biasa para jamaah. Anda baca, Anda amalkan, Anda hayati doanya, benar-benar doanya diucapkan melalui lisan Anda, diyakini melalui hati Anda, benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Ismul Azam ini, segala apa yang menyulitkan kehidupan Anda dimudahkan oleh Allah. Segala yang sulit diganti menjadi yang mudah. Kesempitan ekonomi diganti menjadi keberlimpahan. Anak-anak yang nakal diganti oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh. Rezeki yang sulit diganti oleh Allah menjadi rezeki yang mudah. Hutang yang menumpuk diganti, diberikan, dihilangkan hutang yang menumpuk, diganti menjadi hutang yang terlunaskan. Insya Allah ini dengan berkah yang namanya Ismul Azam, asma Allah yang sangat agung. Yang penting kunci dari sebuah doa, Anda harus yakin bahwa doa Anda pasti dikabulkan oleh Allah. Allah akan mengabulkan doa seorang hamba dengan apa yang baik menurut Allah, bukan menurut hambanya, dan pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada yang
waktu yang kita inginkan. Maka tugas kita setelah Anda mendapatkan amalan ini, Anda rutinkan membaca, Anda rutinkan melafalkan doa ini ketika setidak sempatnya Anda sempatkan satu kali. Syukur-syukur Anda bisa membaca sebanyak tiga kali. Insya Allah segala hajat Anda akan dikabulkan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Karena kita mau mengandalkan apa jamaah? Mau mengandalkan pikiran kita. Nyatanya permasalahan kita makin banyak. Mau mengandalkan kepintaran kita, nyatanya kita justru terpelosok ke hal-hal yang tidak baik. Mau mengandalkan tenaga kita, nyatanya kita lelah dengan segala ujian, dengan segala cobaan yang tidak kunjung selesai. Maka dengan berdoalah kita benar-benar merasa bahwa kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai seorang hamba agar apa-apa yang dalam kehidupan kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Anda juga sambil berdoa menggunakan Ismul Azam untuk meminta kepada Allah dihilangkan segala kesulitan, diganti menjadi kemudahan. Anda juga bisa ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki. Ini khusus saya buatkan untuk para jamaah tercinta. Saya tidak menjual, jadi saya hanya membantu Anda yang mungkin Anda pada saat ini kalut, pusing, hati nggak tenang, pikiran nggak tenang karena hutang banyak. Nah, insya Allah berkah Al-Quran 30 juz yang dibacakan ke Ruqyah Jalbi Rizki ini, Allah akan menangkan hati Anda, Allah akan menangkan pikiran Anda, sehingga insya Allah Anda cepat mendapatkan solusi, mendapatkan petunjuk dari permasalahan hutang Anda. Atau Anda misalnya rezekinya ditutup jin menghalang rezeki, diganggu orang, usaha nggak maju-maju, jualan juga sepi, bisa ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki. Berkah Al-Quran, berkah sholawat, insya Allah yang tidak baik dalam kehidupan Anda banyak, punya hutang, usaha nggak jalan, jualan sepi, anak nggak soleh, anak belum dapat jodoh, hidup penuh dengan hal-hal yang nggak baik. Insya Allah berkah Al-Quran 30 juz, Anda minum airnya, insya Allah yang tidak baik Allah hilangkan, yang baik-baik Allah datangkan, berkah Al-Quran dan berkah sholawat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.